Penjelasan tentang malaikat dan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Di antara hal gaib yang wajib diimani keberadaannya oleh umat Islam adalah malaikat. Mereka merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah dalam mengurus segala perkara. Adapun kaum muslim banyak mengenal 10 nama malaikat. Apa saja tugas mereka? Mahmud Asy-Syafrawi dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah mendefinisikan, malaikat merupakan bentuk jamak dari malak yang berasal dari kata al-alukah, artinya ar-risalah, misi atau pesan. Sementara yang membawa misi disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut sebagai rusul atau utusan-utusan, seperti dalam surat Hud ayat 69. Sungguh, utusan kami, malaikat, benar-benar telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa malak terambil dari kata la'aka, artinya menyampaikan sesuatu. Sehingga bisa dikatakan bila malaikat mengantarkan atau mengutarakan perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan khusus untuk taat dan beribadah kepadanya serta mengerjakan semua tugas-tugasnya. Dijelaskan pula bahwa malaikat dijadikan olehnya dari cahaya, nur. Karenanya mereka mewarisi sifat cahaya, yakni tidak bisa dilihat dan mampu bergerak secepat cahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya mengonfirmasi asal penciptaan malaikat ini. Artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadits riwayat Muslim. Lebih lanjut, Mahmud Asy-Syafrawi mengemukakan bila malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ayat ini menegaskannya dengan kandungan kisah sebelum terciptanya manusia. Di mana kala itu malaikat telah ada, dan ketika mendengar kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, maka mereka menanyakan hal tersebut kepadanya. 10 malaikat dan tugasnya. KH Nasaruddin Umar dalam buku Menelisik Hakikat Silaturahim menyebutkan jumlah malaikat sesungguhnya amatlah banyak, lebih banyak dari populasi manusia, dan tiap-tiap mereka memiliki tugas masing-masing. Di antara sekian dari banyaknya malaikat itu, terdapat 10 yang utama. Berikut tugas malaikat yang 10 menukil tafsir Al-Asas oleh Haji Darwis Abu Ubaidah. 1. Jibril. Bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal juga dengan sebutan Ruhul Kudus dalam surat Al-Baqarah ayat 87, Ruhul Amin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192-194, dan Namus dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Aisyah. Sementara nama Jibril sendiri termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 97-98. Katakanlah, Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Padahal, dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa? Kitab-kitab yang terdahulu, dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah? Malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, dan Mikail. Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. 2. Mikail. Ditugaskan olehnya untuk mengatur urusan hujan serta tumbuh-tumbuhan sesuai yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada manusia yang telah diurus olehnya. Penyebutan nama Mikail tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 98. 3. Israfil. Israfil diberi tugas untuk meniup trompet sangkakala yang kelak akan ditiup pada hari kiamat. Jumlah tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali. Tiupan pertama menimbulkan ketakutan, tiupan kedua mematikan semua makhluk, dan tiupan ketiga membangkitkan kembali semua makhluk. 4. Israel. Malaikat Israel dikenal dengan tugasnya yakni mencabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa. Sebenarnya nama Israel tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits yang syahih, melainkan penyebutannya hanya malaikat maut. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits dari Abu Umamah. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan kepada malaikat maut untuk mengambil, mencabut, semua arwah kecuali bagi orang yang mati syahid di laut, karena Allah yang langsung mengambil arwah-arwah mereka.
Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid di daratan kecuali hutang, sedangkan untuk orang yang mati syahid di laut diampuni Allah semua dosanya termasuk hutang. H.R. Ibnu Majah. 5. Munkar. Bertugas menanyakan dan memeriksa manusia di alam kubur mengenai amal perbuatan mereka ketika masih hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan nama malaikat ini dalam sabdanya dari Abu Hurairah. Apabila mayat, salah seorang di antara kamu, selesai dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam keabu-abuan. Satu bernama Munkar dan yang satunya lagi bernama Nakir. Hadits riwayat Tirmidzi. 6. Menakir. Tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yakni dalam menanyai manusia di amal kubur tentang amal mereka. 7. Rakib. Ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat segala amal baik yang dikerjakan manusia, baik yang telah dilakukan, sedang dilaksanakan, maupun rencana baik yang hendak ditunaikan. 8. Atid. Kebalikan dari rakib, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia yang telah dilakukan. Diketahui bila seseorang yang mengerjakan dosa atau maksiat, maka keburukannya tidak langsung ditulis oleh malaikat atid, melainkan akan ditunggu terlebih dahulu sekian waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud demikian agar para hamba dapat bertaubat terlebih dahulu dan menyesali perbuatannya sehingga tak terhitung dosa. 9. Malik. Ditugaskan dalam menjaga pintu neraka. Mereka dikenal juga sebagai malaikat Zabaniyah dan jumlahnya begitu banyak. Adapun Malik disebut sebagai pemuka dari para malaikat tersebut. Keberadaan malaikat penjaga neraka ini tercantum dalam surat Az-Zuhruf ayat 77. Mereka menyeru, "Wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." 10. Ridwan. Bertugas sebagai malaikat penjaga surga. Meskipun namanya tak tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadits, tetapi para ulama berpendapat sebutannya demikian. Mengenai malaikat penjaga surga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 73. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada